Aku stres. Aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti. Aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya. Pas banget sesuai dengan prediksi saya, kasus hilangnya rendang Willy Salim di Palembang akan berbuntut panjang. Dan bener kan, sekelompok warga di sana, kemudian tokoh-tokoh masyarakat melaporkan Willy Salim ke polisi. Bahkan ada 6 tuntutan mereka ke Willy Salim. Ayo, kalian para netizen setuju nggak kalau Willy Salim itu salah? Jawab dong di komentarnya ya. Jadi ada 6 tuntutan ya. Salah satunya adalah Willy Salim itu diminta untuk men-take down semua video di platform media sosial yang berkaitan dengan video rendang di Palembang. Kemudian para netizen diminta untuk memboikot Willy Salim. Kemudian ada lagi konten kreator yang lain yang sudah memvideokan itu juga akan dilaporkan. Masih ada 3 tuntutan lain. Dan kalau menurut saya ya, Willy Salim itu tidak sepenuhnya salah. Jadi dua-duanya memang ada salah. Jadi Willy Salim ada salahnya, kemudian warga Palembang juga ada salahnya. Ini sekelompok warga Palembang ya. Willy Salim salahnya apa? Bahkan dia sudah memberikan video untuk meminta maaf ya. Dia kurang perencanaan, salahnya itu. Walaupun sudah lapor ke aparat dan lain-lain, tapi ada kurang perencanaan sehingga terjadi kehebohan. Kelanya apa? Para warganya, sebagian warganya ya, sebagian bukan semuanya, itu adalah tidak tertib. Jadi para netizen yang melihat video itu otomatis dong berkomentar dengan apa yang dilihat, kok berebut begitu padahal rendangnya belum matang. Sebaiknya nih kalau menurut saya nih, contohnya Pak Wali Kota di sana yang sudah meminta maaf karena warganya yang membuat keributan. Dan harusnya ya warga-warga itu yang sudah mengambil rendang pakai kuali, yang pakai panci dan lain-lain, ayo dong nongol di media sosial meminta maaf karena ulah sebagian orang ini. Akhirnya ya seluruh warga Palembang itu diolok-olok. Jadi untuk para netizen sudahlah, stop ya. Kita tidak perlu ngata-ngatain warga Palembang lagi yang seperti itu, karena itu hanya perbuatan sebagian oknum saja, tidak semuanya warga Palembang. Kita stop aja. Kasihan loh Willy Salim ya, kasihan kan, kita senang dengan video-videonya. Kemudian ya para warga Palembang, ayo dong berani minta maaf karena ada warganya yang berbuat tidak tertib. Jadi jangan mempolisikan Willy Salim, salah kalian. Anjir, ini seriusan Willy Salim dilaporin gara-gara kasus rendang kemarin. Gue kayak speechless dan gak habis pikir ya. Mas gue dengar banyak yang bilang ini settingan. Cuma kan gak kebukti juga ya. Terus si Willy Salimnya juga kemarin udah bikin video minta maaf. Dan dia gak ngakuin sih kalau itu settingan. Dan emang gak ada yang bisa buktiin juga kali ya. Cuman kayak analisa aja, oh dia sengaja tinggal segala macem. Kalau gue lihat sih sebenarnya niatnya baik, bikin konten berbagi makanan kayak Bang Bobon. Cuman mungkin kurang persiapan aja. Kayak Bang Bobon kan udah pengalaman banget ya. Dia bagi sana, bagi sini, bikin kontennya juga udah lama. Kalau si Willy Salim biasa kan emang bagi-bagi duit kontennya. Baru pertama kali dimaklumin aja juga kali. Ini kayak sampai dilaporkan polisi, tokoh adat, tokoh komunitas, konten kreator nggak terima. Anjir, kayak berlebihan banget sih gue bilang. Kenapa nggak bikin lagi aja sekali lagi gitu dari Willy Salim, bagi makan gratis ya kalau dianya juga mau gitu ya. Atau mungkin konten kreator lain kayak Bang Bobon bisa kali ini coba bikin lagi gitu. Cuman sampai perlu dilaporin, buset. Kayak nggak menghargain juga nggak sih? Si Willy kan juga emang tadinya niatnya juga baik. Gue tahu sih dia suka bikin gimmick bagi-bagi duit. Tapi kan sebenarnya bagi kebaikan juga. Ya itu dari POV gue aja sih. Gimana menurut kalian? Berlebihan apa emang wajar kayak gitu? Anjir. Bingung banget. Lagi-lagi Willy Salim bikin kontroversi. Rendang 200 kilo banyaknya pas lagi proses masak katanya hilang waktu ditinggal ke toilet sama dia. Dan ini katanya yang ngambil tuh orang-orang Palembang. Karena ya konten Willy Salim ini dibuatnya waktu dia lagi pergi ke Palembang. Ya sorry to say nih, cuman orang-orang yang IQ-nya rendah yang percaya kalau konten lu itu nggak settingan. Lagian ngapain sih lu buat konten kayak gitu yang menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang Palembang? Kan jadinya penghinaan kalau kayak gitu, seakan-akan orang Palembang tuh maling semua. Dikasih makanan nggak sabaran, padahal tuh rendang belum mateng. Udahlah Willy Salim, lu kalau buat konten
konten tuh yang bener-bener aja lah. Kemarin kan juga baru kena kasus, terus udah klarifikasi, masyarakat juga udah lupa, udah maafin. Nah sekarang lu malah nyerang kota yang makanannya terkenal paling enak juga gitu. Ya besok-besok kalau mau ada alasan tuh hilang diambil sama warga, mendingan lu bikin cendol. Jadi make sense kalau seandainya hilang diambil sama warga. Kalau rendang kan butuh berjam-jam buat masaknya. Kalau hilang cuman gara-gara lu pergi ke toilet itu aneh. Kejadian di Palembang, aku tak pernah lupa. Mak hilang. Apa lagi hilang kita? Baju kayak Semua hancur lah. Pokoknya merah-merahnya semua nih. Kalau boleh nih, kalau bolehnya dibawa dicabutnya bebek nih, seluar aku semua bagi aku jalan kaki balik kaki kosong aja. Dikit lagi mau putus. Dikit lagi. Oh mana beg tas mau putus. Tapi nggak apalah. Oh, Nggak tahu. kenangan. Aku nggak ada juga kenangan, Bos. Kau kenangan apa? Sepatu aku kayak sepatuku. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Alhamdulillah lah. Sampai jumpa lagi lah. Jadi sekarang aku lagi fikir nih gimana kalau aku mau keliling Indonesia nanti nih. I don't know what to say. Tapi nggak apalah. Oh, Nggak tahu. kenangan. Aku nggak ada juga kenangan, Bos. Kau kenangan apa? Sepatu aku kayak sepatuku. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Alhamdulillah lah. Sampai jumpa lagi lah. Jadi sekarang aku lagi fikir nih gimana kalau aku mau keliling Indonesia nanti nih. I don't know what to say. Aku harus fikir dengan sebijak mungkin. Harus lebih teratur. Kalau kayak gini. Nggak tahu daripada ke kota mana yang lebih gila nih. Pasti akan ada. Pokoknya aku harus fikir dulu. Mungkin kalau ada idea nanti bilanglah idea kayak mana aku mau keliling kan. Mau lebih aman dalam segala acara. Tidurlah. Nampak macam steady kan, ganteng kan. Tapi capek gila. Nggak tahu lah. Nggak tidur lagi aku. Bye bye. Assalamualaikum. Pokoknya kalau kalian bahagia pun udah syukur aku. Bye bye. Halo Bang Kito Galo, video kabar? Aku Ad Gumai, aku asli Wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta lagi jadi sorotan. Yo bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo aku tak terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku tak kenal dia siapa. Yo gara-gara kau kota Palembang aku tercinta namanya jadi borok, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Yo. Ini wong susah payah loh, wong ngebagus ke nama Palembang, gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Nah, ini anehnya ini masih ada orang yang masih nerimo. Aku tak ngerti ngapa nerimo cak itu nah. Coba, ini salah satunya contoh nih memang kita butuh pimpinan itu untuk mimpin yang pas cak itu nah. Coba contohnya Bapak Edi Santana Putra misalkan ya. Jadi gubernur Sumatera Selatan ya, kurasa se-Sumatera Selatan, kabupaten, kota termasuk kota Palembang jadi bagus. Nah tapi aku balik lagi ya, ini aku tidak terima, sekali lagi tidak terima ini. Ngapo pecah mak itu, cobalah Willy Salim kau coba klarifikasi ya, itu. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Palembang, 24 Maret 2025. Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV dari Muhammad Fawasti Raja SHMKN. Astagfirullahaladzim, saudara-saudaraku ya. Seserius ini teman-teman. Jadi ini sebagai pemahaman dan pembelajaran buat kita semua ke depan ya, khususnya para kreator ya. Tahan di sini, gua mau jelasin sedikit ya dari sisi kreator. Dan ini juga udah ditekankan oleh Ketua Asosiasi Kreator ya, Bapak Helmi Yahya yang terhormat ya, teman-teman ya. Di kasus ini ya, saya sebagai kreator menemukan berbagai kejanggalan. Ya, serius ini ya. Ini karena beritanya sudah menyebar sampai keluar luar, teman-teman, ya kan? Dan ini jangan kita remehin. Ini sebagai pembelajaran ya. Nih, dari sisi kreator ya. Teman-teman ya. Kreator ya, kalau dia baik, suka berbagi, oke lah, ya kan? Dan kalau dari sisi itu konten, teman-teman ya. Bukan 100% dia itu tulus memberikan. Di situ dia pakai imbalan. Imbalannya apa? Ya kontennya, dia kontenin kita, gitu ya kan? Nah, jadi dia mau terlihat, mau viral di situ. Udah bukan 100% ketulusan lagi. Ingatlah teman-teman, ketulusan itu bukan hal yang dilakukan dan diketahui, tapi ketulusan itu perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui. Ya, ini baik dan disebar-sebarkan. Artinya dia ada imbalan di situ. Coba tes gitu kan. Lu mau ke kota gua, tapi jangan sampai lu rekam gitu. Nggak mau seorang konten kreator.
ya salam santun teman-temanku. Gue bukan mau memprovokator atau nggak suka sama orang yang suka berbagi. Ini sudut pandang kreator, ya. Nah, terus dalam kasus itu teman-teman, yang pertama kurangnya atau persiapan daripada sang kreator. Ya, masak rendang seperti yang kita ketahui 6 sampai 8 jam, bahkan ada yang 14 jam. Ini masak, kita lihat videonya. Udah jam malam itu, udah malam setengah 7 kabarnya, ya kan? Nah, orang kalau kita lihat dari jam ya, itu masaknya tengah malam, bisa terjadi jam 1 jam 2. Ya. Orang mau terawih, mikirin nggak kreator? Jadwal Ramadan, judulnya buka bersama, ya kan? Tapi masak pun setengah 7. Ya. Jelas orang agak sedikit geram. Nah, terus di situ ada juga yang ngambil dari yang ngomong apa namanya, perhatikan videonya, gue juga ada video, ya. Ada centong yang begini tuh, dimasukin di apa namanya tuh kontainer, ya. Nah, di situ juga warga juga nggak asal ngambil, pasti ada yang suruh, ya kan? Nggak mungkin teman-teman, ya kan? Kenapa? Karena ini gue pakai azas praduga dulu deh, azas praduga, ya kan? Ya, soalnya si kreator juga pernah di podcastnya Bang Denny Sumargo, ya, katanya dia nggak sanggup harus berlama-lama masak, nggak seperti Bang Bobon Santoso, ya kan? Artinya udah capek guys, ya kan? Iya, gue asas praduga. Misalkan itu kita duga, misalkan kita andai, sang kreator itu memang mau itu dihabiskan sebelum mateng. Kenapa? Kalau nunggu mateng, apa kabar? Jam 1 malam, tengah malam pastinya, ya kan? Iya, nah terus apa namanya, dari orang berebut sendiri teman-teman, nggak mungkin, masih punya adab kok Palembang, ya kan? Nggak mungkin orang tuh main serok-serok aja kalau misalnya memang dilarang. Itu ada yang ngomong, ada yang suruh katanya, ya kan? Cuman belum pasti ya. Nanti kita lihat kebenaran itu, ya pasti akan tegak. Walaupun kalian punya duit ya, kebenaran tetap tegak. Walaupun samar-samar gitu tetap tegak, nggak tertukar. Mau ditutup pakai duit juga tetap tegak, ya. Gitu. Nah terus itu, sang kreator juga tidak memikirkan dampak, ya. Orang posting video, apalagi konten kreator besar ya kan, pasti diedit dulu, ditinjau dulu, ya kan? Ya kan? Seharusnya ditinjau dulu, ini dampaknya apa? Lu bilang hilang, menggiring opini Palembang maling. Terus terang aja ya kan, nggak usah ambigu-ambigu lagi. Kita terang-terangan aja, gitu. Nah dia nggak memikirkan dampak. Contoh, kalau kreator yang punya sisi kreatif, dia kan memikirkan dampak. Oh kalau gue bilang hilang, ya kan? Ini video ini belum disebar nih ya kan? Nah pasti akan menggiring opini. Apa namanya, nah Palembang itu mencuri, maling gitu kan, maka gue harus lebih kreatif. Seperti gimana? Alhamdulillah antusiasnya Palembang, ya kan, ludes guys. Dan ini memang masaknya kelamaan, tapi mereka alhamdulillah memiliki apa namanya kreativitas untuk ngambil dan masak sendiri. Karena salah gue juga sih ya. Nah kalau misalkan ini apa namanya kita masih berjalan waktunya, mereka ini mau terawih, alhamdulillah ya. Dan ini memang gue mau berbagi. Selesai perkara di situ. Tapi kenapa kok dibilang hilang? Memang nggak digembar-gemborkan oleh kreator, tapi kan kontennya jalan sampai keluar sana. Opininya digiring terus sama buzzer, digoreng terus sama buzzer. Ya, gue ngomong kayak gini teman-teman, biar kita tuh terbuka gitu. Palembang nggak segitunya. Ya, kalau mau disalahkan, ya pembuat beritanya, gitu. Ya kan? Memang sedikit kata-kata itu, tapi menggiring opini. Palembang itu kota, lihat aja. Sekarang kita cari nih teman-teman, ya. Kota rakus muncul Palembang, ya kan? Makanya Sultan itu bukan orang sembarangan juga. Mengutuk itu bukan sembarang ngutuk, artinya udah bekas bener. Ya, untuk memperbaiki, karena ini nasi sudah jadi bubur. Nih kalau gue boleh saranin ya, silakan buka yang sebenarnya aja. Kalau misalkan itu settingan, bilang settingan. Kalau itu nggak settingan, bilang miskomunikasinya di mana. Inilah dituntut seorang kreator itu harus bertanggung jawab dan harus berkreativitas gimana caranya membaguskan nama Palembang kembali. Ya, itu banyak kejanggalan di situ. Dan kreator nih, pesan saya teman-temanku ya, tolonglah ya. Kalau mau upload konten, tinjau dulu dampak, sisi positif dan negatifnya. Ya, kasihan tuh Palembang. Gitu kan, di mana-mana mereka tersudutkan. Kita enak benar ngomongin Palembang rakus. Wih, jadi Palembang sakit cuy. Apalagi generasi-generasi selanjutnya nanti gimana? Ini jejak digital. Seorang kreator harus tahu, paham. Saya bukan apa-apa, tapi sedikit pengetahuan saya meninjau. Oh ini agak keras nih pukulan terhadap sebuah kota. Ya, ayo bersatu teman-teman ya. Orang konten kreator boleh, saya bilang kalau misalkan mau berbuat baik dan imbalannya itu konten boleh, win-win solution, sama-sama menguntungkan gas ya. Tapi jangan dipikir untungnya terus. Lihat juga dampaknya. Ini kan udah terlihat nih. Apa namanya, yang penting udah viral aja. Nah, lihat dampaknya. Nggak mungkin video itu nggak ditinjau dulu. Tinjau dulu apa maksud gitu. Ya kan? Iya teman-teman, kita bela. Silakan buzzer yang mau nyerang silakan. Yang penting gua ngomong pada kebenaran. Walaupun gue direndahin
semua makhluk pun asal gue ditinggikan sama Tuhan, dan gue sudah berpihak ke NKRI, gue udah pihak sebagai saudara Kota Palembang. Gue bukan orang Palembang, sebagai saudara Kota Palembang, tapi saya sudah buka suara. Sebagai konten kreator saya sudah buka suara. Ketua konten kreator sudah buka suara juga, Bang Helmi Yahya. Ustadz Abdul Somad buka suara sampai ketegasan Sultan Darussalam Palembang. Ya, iya lu boleh berduit, ya, tapi lu pikirin juga, gitu, ya kan, dampaknya, ya, kota lo ini. Masalah rendang, teman-teman, masih bisa kebeli rendang, tapi harga diri, ya, nggak usah kita remehin permasalahan ini. Masalah ini harus selesaikan dengan naikkan lagi, bersihkan lagi kota Palembang. Gimana pun caranya, kita minta itu, ya. Assalamualaikum, teman-temanku. Mari buka pikiran kita, ya, dan mari kita bantu Kota Palembang dengan cara tidak menghujatnya kembali, ya, dan tetaplah bersatu. Assalamualaikum, salam santun dari Lampung. Guys, Willy Salim kembali menjadi perbincangan publik setelah unggah video masak rendang viral di Palembang, viral di media sosial. Nah, video tersebut menampilkan momen ketika 200 kg daging rendang yang sedang dimasak mendadak habis diambil warga padahal belum matang. Kejadian ini menuai beragam reaksi, mulai dari kritik warga setempat hingga tanggapan dari berbagai warganet, khususnya dari beberapa golongan termasuk pemerintah daerah. Bahkan Sultan Mahmud Badarudin IV larang Willy Salim ke Palembang jika tidak minta maaf. Video ini memicu perdebatan di media sosial. Bahkan sejumlah warganet menilai bahwa aksi tersebut menunjukkan kurang etika dalam berbagi, sementara yang lain menuding Willy Salim tidak memiliki persiapan yang matang.